Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Elinda Solihah selaku dosen pembimbing mata kuliah Perilaku Konsumen dan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita kali ini. Dan tak lupa juga terima kasih kepada teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Dias Ayu Triana, NIM 4022000132, bersama teman saya Diki Wahyu, NIM 4022000135, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengetahuan dan perilaku, pengetahuan dan memori konsumen. Yang pertama yaitu definisi pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen di sini adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Konsumen sangat penting bagi pemasar. Mengapa? Karena apa yang dibeli, berapa banyak yang dibeli, di mana membeli, dan kapan membeli akan tergantung kepada pengetahuan konsumen mengenai hal-hal tersebut. Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan dalam membeli. Para ahli psikologi kognitif membagi pengetahuan menjadi dua, yaitu pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan fakta subjektif yang diketahui oleh seseorang. Pengetahuan deklaratif terbagi menjadi yang pertama, yaitu definisi pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen penting. Yang pertama yaitu definisi pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen itu penting bagi pemasar. Mengapa? Karena apa yang dibeli, berapa banyak yang dibeli, di mana membeli, dan kapan membeli akan tergantung kepada pengetahuan konsumen mengenai hal-hal tersebut. Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya, para ahli psikologi kognitif membagi pengetahuan itu menjadi dua, yaitu pengetahuan deklaratif, yaitu fakta subjektif yang diketahui oleh seseorang. Yang kedua yaitu pengetahuan prosedur, yaitu pengetahuan mengenai fakta-fakta tersebut digunakan. Menurut Mowen dan Minor, membagi pengetahuan menjadi tiga kategori, yaitu pengetahuan objektif, yaitu informasi yang benar mengenai kelas produk yang disimpan di dalam memori jangka panjang konsumen. Pengetahuan subjektif, yaitu persepsi konsumen mengenai apa dan berapa banyak yang dia ketahui mengenai kelas produk. Yang ketiga yaitu informasi mengenai pengetahuan lainnya. Konsumen mungkin juga memiliki informasi mengenai pengetahuan berbagai hal lainnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan konsumen, yaitu faktor pendidikan. Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain terhadap suatu hal agar mereka dapat memahami. Yang kedua yaitu pekerjaan. Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang ketiga yaitu umur. Dengan bertambahnya umur, seseorang akan terjadi perubahan pada aspek psikis dan psikologis atau mental. Yang keempat yaitu minat. Sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu, minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni suatu hal dan pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Yang kelima yaitu pengalaman. Pengalaman merupakan sumber pengetahuan atau suatu cara untuk memperoleh kebenaran dan pengetahuan. Yang keenam yaitu kebudayaan dan lingkungan. Lingkungan adalah seluruh kondisi yang ada di sekitar manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangannya dan perilaku orang atau kelompok. Yang ketujuh yaitu informasi.
Ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan informasi sekaligus menghasilkan informasi. Jika pengetahuan berkembang sangat cepat, maka informasi berkembang sangat cepat pula. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang kedua yaitu definisi memori konsumen. Memori adalah sistem mental yang aktif bekerja untuk menerima, menyimpan, mengatur, mengubah, dan mengingat informasi. Sedangkan memori bagi konsumen yaitu untuk mengingat informasi produk layanan apapun di kemudian hari. Mereka harus menyandikan dan menyimpan informasi tersebut. Jenis pengetahuan konsumen. Jenis pengetahuan konsumen ada 3, yaitu pengetahuan produk, yaitu kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk. Pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk. Ada 3 pengetahuan produk, yaitu pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk. Yang kedua, pengetahuan tentang manfaat produk. Yang ketiga, yaitu pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan produk bagi konsumen. Jenis yang kedua yaitu pengetahuan pembelian. Pengetahuan pembelian meliputi berbagai informasi yang diproses oleh konsumen untuk memperoleh suatu produk. Pengetahuan pembelian terdiri atas pengetahuan tentang di mana pembeli produk dan kapan akan membelinya. Yang ketiga yaitu pengetahuan pemakaian. Pengetahuan pemakaian menggambarkan kategori ketiga dari pengetahuan konsumen. Pengetahuan seperti mencukupi informasi yang tersedia di dalam ingatan mengenai bagaimana suatu produk dapat digunakan dan apa yang diperlukan agar benar-benar menggunakan produk tersebut. Maka materi yang selanjutnya yaitu mengenai mengukur pengetahuan konsumen dan peran pengetahuan dalam memori konsumen akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Diki. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dias Ayu Triana mengenai mengukur pengetahuan konsumen. Cara yang paling nyata dalam mengukur kemampuan pengetahuan adalah dengan menilai secara langsung isi dari ingatan konsumen. Beberapa indikator pengukuran pengetahuannya di antara lain, yang pertama, pengetahuan objektif atau objective knowledge. Pengukuran yang menyadap apa yang benar-benar sudah disimpan oleh konsumen di dalam ingatannya. Yang kedua ada pengetahuan subjektif atau subjective knowledge, dipengaruhi oleh kepercayaan diri seseorang, yaitu bahwa orang yang percaya diri mungkin melaporkan secara berlebihan tingkat pengetahuan mereka. Selanjutnya ada peran pengetahuan dalam memori konsumen. Secara umum, peran pengetahuan dalam memori konsumen itu yang pertama ada meningkatkan keputusan pembelian, di mana semakin tinggi tingkat pengetahuan maka semakin berpengaruh dalam tingkat pembelian suatu produk. Dalam hal ini memori berfungsi untuk memainkan peran penting pada setiap tahap persepsi. Memori akan memandu exposure state dan attention state dengan membiarkan konsumen mengantisipasi rangsangan yang mereka hadapi. Kemudian yang ketiga ada membantu proses pemahaman. Memori juga akan membantu proses pemahaman konsumen dengan menyimpan pengetahuan tentang lingkungannya. Hal tersebut dapat dibuka kembali dan dipergunakan untuk membantu konsumen memahami arti sebuah stimulus. Kemudian yang ketiga adalah mendorong kepercayaan konsumen. Semakin banyak informasi yang dimiliki oleh konsumen dan membentuk suatu pengetahuan, maka muncullah informasi yang mendorong kepercayaan konsumen tersebut untuk melakukan pembelian. Atau dalam hal ini, memori jangka pendek atau short term memory (STM) dan memori jangka panjang atau long term memory akan bertindak sebagai media penyimpanan informasi yang diterima oleh konsumen. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.